Sangka pembunuhan ibu dan anak di Subang, Yosef Hidayah rupanya sempat meminta maaf usai membunuh putrinya, Amalia Mustika Ratu. Bahkan permintaan maaf itu berulang-ulang diucapkan oleh Yosef di depan jasad Amel. Yosef Hidayah diduga dalam keadaan setengah sadar saat mengucapkan kalimat tersebut. Berdasarkan pengakuan Muhammad Ramdhanu ke polisi, Yosef sendiri yang mengeksekusi nyawa anak perempuannya itu. Sebelum melakukan aksi pembunuhan di Subang, menurut Danu Yosef sempat curhat kepada dirinya. Curhatan itu disampaikan oleh Yosef di warung pecel lele sebelum menuju ke TKP. Menurut Ramdhanu, Yosef saat itu cerita soal masalah rumah tangganya dengan sang istri pertama, Tuti Suhartini. Dalam pengakuan Yosef kepada Danu, ia kecewa dengan Tuti dan Amel. Kekecewaan itu dikarenakan Yosef sudah tidak lagi memegang yayasan. Danu mengaku, Yosef juga bercerita kalau dirinya sudah dijatah dalam hal uang oleh kedua korban. Sehingga Yosef pun meminta bantuan Danu untuk memberi pelajaran pada istri dan anaknya itu. Danu tidak berpikiran bahwa pelajaran yang dimaksud adalah sejauh itu, kata tim kuasa hukum Danu. Ahid Syaroni dilansir dari YouTube Heri Susanto, Sabtu, tanggal 21 Oktober tahun 2023. Sesampainya di TKP, Danu pun mengaku ikut menyaksikan Yosef mengeksekusi Amel. Karena saat itu Ramdhanu yang diminta menunggu di luar rumah mendengar teriakan Amalia Mustika Ratu. Aksi keji Yosef itu dibantu oleh dua anak Mimin, yakni Arigi dan Abi. Setelah dibunuh, menurut Danu, kedua mayat sempat dibersihkan di kamar mandi. Baru setelah itu jasad Tuti dan Amel dinaikkan ke mobil Alphard. Bahkan Danu mengaku ikut mengangkat jasad Tuti. Sementara untuk jasad Amel, kata Danu, digendong sendiri oleh Yosef. Rupanya setelah membunuh putrinya, Yosef sempat berteriak minta maaf. Hal itu disampaikan oleh saksi yang merupakan kakak kandung Tuti Suhartini. Menurut Ahid Syaroni, setelah kejadian pembunuhan itu jenazah Tuti dan Amel sempat disemayamkan di rumah sebelum dimakamkan. Kemudian Yosef pun tampak datang ke lokasi tahlilan tersebut. Dikatakan saksi, Yosef pun memeluk tubuh sang anak. Di mana Yosef sempat memeluk tubuh korban Amel sambil mengucapkan, "Hampura, maafkan ayah, Amel." Itu berulang-ulang, kata Ahid lagi. Aksi Yosef itu bahkan membuat saksi berpikiran lain, karena Yosef seperti sedang setengah sadar. Saksi menduganya setengah sadar dan tidak sadar sebetulnya, karena salah satu saksi memegang badan Yosef ini panas sekali, tutur dia. Selain itu, saksi juga mengaku kerap mendapat cerita dari almarhum Tuti soal rumah tangganya dengan Yosef. Jadi ada beberapa kali pecekcokan antara Yosef dengan korban Bu Tuti dengan tersangka M, katanya. Bahkan mereka juga sering bertengkar soal yayasan. Kalau masalah yayasan beberapa kali cerita, tapi detailnya tidak disampaikan. Korban beberapa kali cerita ada pertengkaran yang disebabkan masalah yayasan, pungkasnya. Penyelidikan terkait kasus Subang mengarah pada isu perencanaan pembunuhan yang dilakukan para tersangka. Mengenai dugaan perencanaan pembunuhan, kuasa hukum dari salah satu tersangka bernama Danu mengurai penjelasan. Danu mengurai detail soal keterlibatannya dalam kasus pembunuhan tersebut. Sebelum beraksi mengeksekusi Tuti dan Amel, Yosef mengajak Danu untuk membantunya ke tempat kejadian perkara. Pada tanggal 17 Agustus 2021 sekira pukul 21 WIB, Danu bertemu Yosef. Di momen itulah Yosef mengurai curhatan soal keinginannya untuk memberi pelajaran ke istri dan anaknya. Dalam curhatan tersebut terkuak bahwa Yosef diam-diam menyimpan dendam ke Tuti dan Amalia. Yosef dendam dan curhat masalah yayasan miliknya hingga tak diberikan uang oleh korban. Namun kala itu, Danu tidak menyangka bahwa maksud Yosef meminta bantuan adalah untuk membantu perkara pembunuhan. Yosef merasa kecewa berat terhadap korban terkait masalah rumah tangga hingga yayasan. Hingga Yosef mengaku ingin memberikan pelajaran terhadap kedua korban.
Polisi telah menetapkan 5 tersangka dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang atau kasus Subang. Kelima tersangka itu adalah M. Ramdhanu alias Danu, Yosep Hidayah suami sekaligus ayah dari korban, Mimin istri kedua Yosep, Arigi Reksa Pratama, anak dari Mimin, dan Abi anak dari Mimin. Dari 5 tersangka, baru 2 yang sudah ditahan di Mapolda Jabar yakni Danu dan Yosep. Namun khusus untuk Mimin beserta kedua anaknya sekalipun sudah ditetapkan tersangka, mereka tidak ditahan, melainkan hanya wajib lapor. Sementara untuk Yosep Hidayah dan Danu telah resmi ditahan di Mapolda Jabar. Keduanya ditempatkan di sel terpisah. Penetapan Mimin beserta kedua anaknya Arigi dan Agil Aulia sebagai tersangka di kasus pembunuhan yang menewaskan Amalia Mustika Ratu dan ibunya Tuti Suhartini tersebut membuat kaget Mimin dan kedua anaknya. Mimin mengaku dirinya sama sekali tak melakukan dan tak berbuat atau ikut terlibat dalam peristiwa pembunuhan ibu dan anak di Subang atau di Kampung Ciseuti Jalan Cagak tersebut. Mimin juga menegaskan dirinya bersama kedua anaknya dan Yosep pada saat terjadinya peristiwa tersebut sedang berada di rumah. Mimin dan kedua anaknya juga sama sekali tak pernah mengenal dan bertemu Danu. Anjing yang menggigit Danu ini merupakan anjing K9 milik Polda Jabar yang saat itu diperbantukan dalam penyelidikan. Lanjut Mimin, dirinya juga mengaku bersyukur sekalipun kemarin sempat ramai polisi mengepung rumahnya, namun para tetangga alhamdulillah masih respon dengan baik. Sementara itu, pengacara Mimin menegaskan akan terus mendampingi kliennya agar bisa terbebas dari fitnah ini. Terkait penetapan tersangka terhadap kliennya, Fajar menegaskan akan menghormati proses hukum. Tadi malam prarekonstruksi, penyidik dari Direktorat Kriminal Umum Polda Jabar menggelar prarekonstruksi kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang tepatnya di Jalan Cagak Kabupaten Subang, Kamis, 19 Oktober 2023, malam sekitar pukul 23. Prarekonstruksi digelar langsung di tempat kejadian perkara pembunuhan yang menewaskan Tuti Suhartini, 55, dan Amalia Mustika Ratu, 23, dengan menghadirkan salah seorang tersangka yakni Muhammad Ramdhanu alias Danu. Dalam prarekonstruksi, tersangka Danu terlihat menunjukkan lokasi-lokasi tempat para pelaku mengeksekusi korban Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu di dalam rumah tersebut. Dirkrim Polda Jabar, Kombes Surawan, mengatakan prarekonstruksi ini dilakukan untuk melihat secara langsung gambaran di TKP. Prarekonstruksi yang digelar saat itu berlangsung sekitar setengah jam setelah Danu menunjukkan lokasi mana saja proses pembunuhan terhadap Tuti dan Amalia itu terjadi. Dalam prarekonstruksi tersebut, pihak penyidik mengamankan 1 buah ember yang digunakan Danu untuk membersihkan TKP setelah terjadi pembunuhan. Setelah prarekonstruksi, tersangka Danu langsung kembali digiring ke mobil Fortuner hitam dan langsung meluncur ke arah Jalan Cagak menuju Bandung. Dari pantauan tribunjabar.id, saat prarekonstruksi berlangsung, tak ada seorang pun warga yang menyaksikan. Selain kegiatan dilaksanakan malam hari, juga sebelumnya tak ada kabar akan ada rekonstruksi yang dilakukan pihak Polda Jabar.